Halo semua, kenalin aku Sofi, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Di video ini, kita akan membahas mengenai derivasi kurva IS. Kita akan belajar hubungan antara pendapatan nasional, pengeluaran direncanakan, dan suku bunga sehingga menghasilkan kurva IS, serta hubungan antara kurva IS dan kebijakan fiskal. Apa sih kurva IS itu? Kurva IS singkatan dari investment saving atau investasi tabungan adalah hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS itu memiliki kemiringan negatif karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi itu akan menurunkan pengeluaran investasi yang pada gilirannya akan menurunkan permintaan agregat serta tingkat pendapatan keseimbangan. Berikut ini adalah bentuk kurva IS, di mana kurva IS itu bermula dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan hubungan yang negatif antara tingkat bunga dan juga pendapatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai derivasi kurva IS. Pada gambar, kita mengetahui ada 3 kurva, yaitu kurva investasi, kurva perpotongan Keynesian, dan kurva IS. Untuk itu kita fokuskan terlebih dahulu di kurva investasi dan Keynesian. Pada kondisi pertama, pemerintah menaikkan suku bunga, yaitu dari R1 ke R2, itu mengakibatkan berkurangnya investasi yang direncanakan dari I1 ke I2. Investasi yang turun ini akan mempengaruhi kondisi 3, yaitu menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah. Penurunan pengeluaran yang direncanakan ini akan mempengaruhi kondisi 4, yaitu mengurangi pendapatan dari Y1 ke Y2. Nah, dari interaksi antara kurva investasi dan juga Keynesian yang sama-sama menghasilkan equilibrium baru, ini akan menghasilkan kurva IS, yaitu kurva yang meringkas perubahan equilibrium dari kedua kurva tadi, di mana pada saat kenaikan tingkat suku bunga R1 ke R2 ini akan mempengaruhi penurunannya pendapatan dari Y1 ke Y2. Maka dari dua titik itu ditarik garis akan menghasilkan kurva IS. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara kurva IS dan kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal yang akan dibahas pada sesi ini yaitu kebijakan fiskal progresif dan kontraktif. Untuk yang pertama yaitu kebijakan fiskal progresif, yaitu berupa perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa, atau bisa dikatakan pemerintah ingin meningkatkan permintaan barang dan jasa di pasar. Nah, akibatnya ini akan mempengaruhi kurva planned expenditure atau pengeluaran yang direncanakan semakin meningkat. Hal ini akan menggeser ke atas, yaitu dari PE1 ke PE2. Selanjutnya, equilibrium semula di titik A akan bergeser ke titik B. Pada tingkat bunga yang sama, yaitu sebesar R, kebijakan fiskal progresif akan menggeser kurva IS ke kanan, di mana secara langsung pendapatan akan meningkat dari Y1 ke Y2. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal kontraktif, berupa perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang atau jasa, atau pemerintah di sini ingin menurunkan permintaan barang dan jasa di pasar. Akibatnya akan mempengaruhi kurva planned expenditure
atau pengeluaran yang direncanakan semakin menurun dan bergeser ke bawah, yaitu dari PE1 ke PE2. Selanjutnya, ini akan menggeser equilibrium yang semula di titik A bergeser ke titik B. Pada tingkat bunga yang sama, sebesar R, kebijakan fiskal kontraktif akan menggeser kurva IS ke kiri, di mana pendapatan akan menurun dari Y1 ke Y2. Maka, dapat disimpulkan jika pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif akan menggeser kurva IS ke kanan dan mengakibatkan pendapatan naik. Begitupun jika pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang kontraktif akan menggeser kurva IS ke kiri dan mengakibatkan pendapatan turun. Sekian pembahasan dari aku mengenai derivasi kurva IS dan hubungan kurva IS dengan kebijakan fiskal. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih.